Ya. Baik, dan pemirsa, kali ini kita sudah terhubung langsung. Kali ini kita akan berbicara dengan Ketua dari Komnas Perlindungan Anak, Bapak Aris Merdeka Sirait. Selamat siang dengan Bapak Aris Merdeka Sirait, kami dari Showbiz Close Up. Halo. Halo. Bang Aris? Baik, Bang Aris ya. Iya, baik. Bang Aris ini baru saja selesai live juga ya, tadi di Ainis TV ya Bang ya? Betul. Bang, ini kita mau langsung aja nanya nih Bang, seharusnya agar anak-anak lebih waspada nih terhadap orang asing ini, seharusnya apa yang dilakukan oleh orang tua untuk mengajari anaknya tersebut Bang? Iya, saya kira ada tips-tips khusus yang sangat sederhana. Diajarkan terus-menerus bagaimana anak memberikan pengetahuan bahwa dia bisa bertahan terhadap dirinya. Misalnya anak ini terus-menerus diajarkan berani mengatakan tidak terhadap pemberian orang lain, kecuali diberikan oleh orang tua kandung sendiri. Terus kemudian berulang lagi, anak harus berani mengatakan tidak terhadap ajakan bujuk rayu dari orang lain. Lalu kalau ke sekolah nggak boleh sendiri, tapi berdua. Lalu berani mengatakan tidak kalau misalnya ada orang yang melihat di balik bajumu dan sebagainya. Saya kira tips itu harus dilakukan berulang-ulang. Nah, ini saya kira yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang berikutnya adalah orang tua juga harus lebih banyak mendengar apa yang menjadi pendapat anak. Keluhan anak itu harus didiskusikan, bukan justru dimatikan. Lalu berikutnya adalah jangan mendominasi larangan-larangan. Ini nggak boleh, ini itu tidak boleh. Ini nggak bisa, ini bisa. Tetapi lebih banyak apa yang nggak bisa itu didiskusikan. Yang nggak boleh itu didialogkan. Baik Bang Aris, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada ciri-ciri tertentu nggak sih pelaku kejahatan pada anak-anak? Apakah ciri-cirinya bisa kita lihat terlebih dahulu sebelumnya dari pelaku tersebut? Iya, memang agak sulit, sulit, tapi paling tidak ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Misalnya biasanya orang predator atau monster kejahatan terhadap anak itu mencintai komunitas atau tempat-tempat bermain anak atau kegiatan-kegiatan anak. Maka tempat-tempat bermain anak di mall, di luar mall dan sebagainya itu perlu diwaspadai gitu, karena biasanya mereka sangat mencintai kegiatan-kegiatan dan komunitas anak, dan itu untuk mengelabui orang-orang bahwa dia sebenarnya adalah bukan pelaku-pelaku kejahatan. Bang Aris, ini kenapa sih Bang kejadian seperti ini sering terjadi pada orang di ekonomi justru menengah ke bawah ini Bang? Enggak juga sebenarnya, ada beberapa kasus itu justru adalah merata. Jadi korban-korban kekerasan itu bisa menengah atas, menengah bawah. Karena yang terekspos itu selalu menengah bawah kan gitu loh. Tapi kasus kejahatan seksual itu tidak mengenal tempat dan batas gitu. Baik, Bang Aris, kira-kira seperti apa atau mungkin efek jera apa yang bisa dilakukan atau diberikan agar kejadian ini tidak berulang lagi? Efek jerahnya itu adalah kita harus betul-betul melokalisir pelaku-pelaku kejahatan itu dengan mengikut sertakan peran serta masyarakat di tingkat desa, banjar dan sebagainya. Jadi artinya mempersempit ruang gerak para predator itu dengan kegiatan di tingkat RT RW, lalu kemudian memberikan pengetahuan tips yang berulang-ulang pada anak kita. Dan tentu ada penegakan hukum juga dan seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Bang Aris Merdeka Sirait. Terima kasih banyak atas informasinya dan kita sekali lagi berharap kejadian ini tidak terjadi lagi di Indonesia ya. Iya, mudah-mudahan, amin. Terima kasih Bang Aris. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana karena selanjutnya kami masih punya banyak informasi dari dunia hiburan dan juga selebriti tanah air, tentunya hanya di Showbiz Close Up. Tiada gosip, hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya. Benar gak sih?